taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan surat Al-Fatihah, kita sucikan jiwa-jiwa kita mohonkan kepada Allah untuk menjadi orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, sehingga dalam hidupnya itu tenang, tentram, bahagia, dan kita ikhlas menghambakan diri beribadah hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon juga untuk disegerakan bertobat, menyadari kesalahan ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga sesegera mungkin untuk bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita memanfaatkan media baik tetap ataupun secara lewat internet ataupun lewat media sosial secara arif dan bijaksana, sehingga kita tidak menjadikan orang lain mendapatkan rasa sakit, tidak mendapatkan penyakit, tidak mendapatkan sakit hati, dan mudah-mudahan malah memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita juga dijadikan Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, dan wasi'ah yang cukup, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, diberikan kemampuan beramal soleh, dan bermohon diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil dengan panggilan indah menjadi kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tunjukkan telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, sertakan dengan membaca kalimat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari usapkan ke seluruh kita, rasakan betapa Allah memberikan kesempurnaan kepada diri kita, dan mudah-mudahan kita mampu mendapatkan keberkahan dari yang diberikan kepada kita, sehingga pada saatnya kita benar-benar memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram kalbunya, dan berkhidmat hanya untuk mendapatkan rahmat dan bagi Subhanahu wa ta'ala. Niatkan dari dalam kalbu, raditu billahi robba, ridho Allah sebagai Tuhan kita, wabil islami dina, ridho Islam sebagai agama kita, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ridho punya nabi yang namanya Muhammad SAW sebagai nabi dan juga sebagai rasul, menjadi contoh teladan bagi kita. Dan kita senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Ada siswa baru.
Alhamdulillah wilujeng gabung ibu-ibu bapak-bapak sedayana dari saung tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca-Manik Kota Bandung. Setelah kemarin seharian saya berjibaku berada di daerah Cipanas Garut ya untuk tugas ya, berserta apa namanya pernikahan dari salah seorang sahabat kita yang juga dari sahabat Cinten ya, insya Allah barokah. Pada kesempatan ini, alhamdulillah di hari Ahad kita sehat walafiat, bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, kalau makin hari makin nikmat, itu berarti kita itu cager, bager, ya. Tapi beki hari, beki hoream, itu berarti ada penyakit dalam diri. Alhamdulillah di dunia masa lewat jalur internet Zoom meeting hadir dari Kasukuhan Cirebon ada Irin bersama keluarganya, dari Jatiwaras Tasikmalaya ada hadir Tati bersama keluarga, dari Parung Kadongdong Karaja Tasikmalaya hadir Yulia Ningsi bersama keluarga, dari Kasepuhan Cirebon hadir Hilda Martina bersama keluarga, dari karena lagi Sumedang hadir dari Yuliati bersama keluarga, dari Cipamokklan hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, dari Bojong Soang Bandung hadir Kang Iman Fikir bersama keluarga, hadir dari kita ini namanya siapa ya, dari Bekasi Kang Ahmad Widiadi, siapa nih Pak Kang Awe dari Bekasi ya. Kemudian ada juga hadir Kang Indra Gunadi dari Radio Kilat FM bersama keluarga. Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan nikmat kita untuk bersama-sama berjamaah membaca Al-Quran, dan insya Allah pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan Al-Quran kita di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj atau surat ke-22 mulai ayat ke-11. Surat tentang haji mulai ayat ke-11. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu, surat Haji mulai ayat ke-11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun ma'an nabi. Wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi hasyiran dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Yad'u min dunil ma la yadur wa ma la yanfa'u. Dzalika huwa dhalalul ba'id.
يدعو إنه لبئس المولى ولبئس العشير يدعو يسره أقرب من نطفه ولا إن بشر يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله إن الله يفعل ما يريد من كان يرجو أن الله في الدنيا والآخرة من كان يرجو ينصر الله في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيظ إلى السماء ثم يقطع فيقطعها البدء وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك ينزلناه آيات بينات والله يهدي من يريد إن الذين آمنوا الذين هادوا والصابئين والنصارى إن الذين آمنوا والنصارى والمجوس والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة
Alladzina asrafu innallaha yafsilu bainahum. Inna Allah ala kulli syai'in syahid. Innallaha kulli syai'in Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wasyamsu wal qamar. alam taro'an yasulakum fis nama wa man fil ardi wasyamsu wal qamar. ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير Wasamsu wal qamaru wan nujum والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم وكثير حق عليه ومن يهن الله ما له من. Di akhir ayat ini ada tanda ayat sajdah. Jadi selesai membaca akhir ayat ini, kita sama-sama siapkan diri untuk langsung sujud tilawah. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Inna Mari kita Bapak Ibu sujud tilawah menghadap kiblat dan kita mengucapkan tasbih di dalam sujud. yang cahaya Allah. Allah. Mari kita lanjutkan ke ayat 19, insya Allah sampai ayat ke-22 ya. 4 ayat lagi. Hadani khasmani i'tasamu fi rabbihim. yang sanyo والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
quti'at lah thiyabum yusharu bihi ma fi butunihim wal julud was'aru bihi ma fi wujudihim wa juhud walahum maqami'u min hadid walahum maqami'a min hadid kullama aradu an yakhruju minha minhu idu fiha ay itu fiha أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق yakhruju minha min amin Sadaqallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. 12 ayat sudah kita baca pada pagi hari ini ya. 12 sampai 13. 13 ayat yang sudah kita baca pagi hari ini. 12 13 12. 12 ayat yang sudah kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan kita yang baiknya dan yang salahnya diampuni serta diberikan kesempatan untuk terus-terusan mencintai Al-Qur'an, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya dan memviralkan, menyebarluaskan. Alhamdulillah. Selamat Sidiknya dari Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya, Singaparna bersama ibunda tercinta dan pagi hari ini kita lanjutkan. Setelah kita membaca, tentu kita ingin memahami dan pemahaman kita bantu dengan alat bantu namanya kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita akan baca mulai ayat ke-11 dari surat Haji ya. Ayat ke-11. Dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi di sisi dan asal-asalan ya. Maka jika memperoleh kebajikan tetaplah ia dalam keadaan itu. Jadi lamun rasa ade maka dia tetap akan beribadah. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, baliklah ia ke belakang, bahasa keren mengacirnya. Lamun menang pirang, menang sembako di pengajian tanya, menang angpau, menang berkat, maka ngumpul loba. Nah, ini ibaratnya di tepi-tepi ada sisi-sisi. Nah, tetapi ketika tidak mendapat apa-apa, bahkan mungkin kebagian atau mungkin kebagian dicarekan, buruk, nah, kasih niran, maka dia ngacir, kapur. Ada yang gitu nggak Bu? Kira-kira kita masuk nggak yang ibadahnya di tepi-tepi gitu ya? Kamu ke rumah, ke suka, ke masjid, kamu dikumpulkan, oh ya pembagian makan gratis, busuk ke masjid daratangnya. Tapi lamun hayu orang berjuang kerja bakti bersihan masjid sepi. Asli punya Allah tahu kelakuan kita. Makanya di sini disebutkan rugilah ia di dunia dan di akhirat. Jadi beribadah model begitu rugi di dunia, rugi di akhirat. Gak ada untungnya sama sekali. Ya.
Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi yuk kita hindari Bapak Ibu beribadah di tepi-tepi menguntungkan dilaksanakan dilaksanakan nunte mante. Ya, jangan Bu ya. Ia menyeru selain kepada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi madorot dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi artinya mereka itu menyembah ataupun meminta tolong kepada selain Allah. Di mulutnya Allah, tapi kelakuannya ada yang lain. Di hatinya berbeda. Itulah yang disebut munafik. Beribadahnya di tepi-tepi. Mulai menguntungkan ngumpul tarafnya. Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudaratnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat hewan. Jadi pada saat ini sejahat-jahatnya hewan dan sejahat-jahatnya kawan. Yang saat ini kita harus waspadai, bisa jadi kita termasuk di dalamnya atau kita ikut-ikutan kawan seperti itu. Yuk ngaos di itu ngaraos sok aya cikopi. Ya begitu. Yuk di itu ngaos sok aya berkatna sok dipasihan di bag. Yuk di situ ngawas sok dipasihan sembako. Yuk di situ ngawas sok dipasihan sarung. Nah itu beribadahnya tuh di tepi-tepi, tepi-tepi di sisi-sisi, dina emper-emper. Ibu lamun ke masjid sok di emper sok ke tengah. Lamun ke Masjidil Haram sok di emperan anak atau sok ke deket Ka'bah. Ya, jadi emperan kaum abdi mandi kita we cenah di mall. Ya, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga. Amin. Yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat yang itu demi yang Allah kehendaki. Bapak Ibu mau nanya ini, surga ada berapa? Surga banyak sedikit? Banyak. Luasnya seperti apa? Lebih luas dari langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk kita. Benar Bu, untuk kita. Ya. Terus ada neraka memang Ibu kalau bukan untuk kita. Surga itu untuk kita. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Nas'alukal jannah. Doanya kan begitu. Ya Allah, masukkan ke dalam jannah. Jauh, amit-amit, jauhkan dekat ke neraka. Wa na'udzu billahi minan nar. Ya, jauhkan amit tina neraka. Ya. Di sini menyebutkan sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah menghendaki kita masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita kumaha Bu? Nangis, ya itu benar tuh lawan ente nangis. Amin, 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 alim. Ya. Nah, sampai doanya juga kan ada yang doa dimanipulasi. Doanya tuh itu memanipulasi seolah-olah dia teh nantang ke Allah, ya Allah. Abdi teu pantes karena surga, tapi abdi ge teu pantes karena sieun karena neraka. Jadi Allah we, ya geus we minta di awal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di doa oge aya doa raihan. Raihan yang menang nyieun diolah diutak-utik sanes hadis eta teh Bu nya sanes dina Quran oge tapi itu doa Abu Nawas syair ya tapi populer di urang teu naon pek wae da urang mah sok kana populer nu intina mah antara rukun yamani sampai hajar aswad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pengobatan basa-basi mangka buru geus we nu inti teh nya tidak etan diajarkan nyampe baik gitu ya. Terus Bu, nah, barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya, nah, jadi siapa yang berpraduga bahwa Allah tidak menolong orang beriman, Allah tidak menolong Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya. Jadi lamun ayat jelema anu nyangka bahwa Allah tidak bisa menolong manusia, tidak bisa menolong Nabi Muhammad, maka ibarat manehna ngajul bentang ku asimu. Tahu enggak? Ngajul bentang, bintang di atas pakai asimu. Asimu apa, Bu? Boe. Ajul bentang ku asimu pakai kain depan, diajul bentangnya kena enggak?
Jangankan ke atas, di sini juga melempeng dan begitu kan. Jadi itu adalah perbuatan yang mustahil. Orang yang menyangka Nabi Muhammad itu tidak akan ditolong Allah, atau Allah tidak bisa menolong Nabi Muhammad, atau Allah tidak bisa menolong orang yang beriman. Jadi Allah pasti menolong orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan kepada yang tidak beriman dan tidak beramal soleh disediakan azab Allah yang sangat pedih. Maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, maksudnya titah ngajul ke langit dengan menggunakan kain kapan, ngajul bentang sibuk, bahasa Sunda ya, bahasa Pekalongan silakan cari apa istilahnya ngajul bentang sibuk. Kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian naik cenabuknya disuruh nanti. Kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu daya itu dapat menyiapkan apa yang menyakitkan hatinya. Tipu daya teh berupa kegiatan yang boleh dilakukan tapi sebenarnya tidak mungkin terjadi. Bagi orang yang sakit hati, sakit hati itu apa? Tidak tahu bahwa Allah itu maha segala-galanya. Ya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Di Al-Quran ini ayat yang nyata. Ya, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah hak benar dari Allah dan jangan ragu kamu dalam melaksanakannya. Dan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syabi'in, orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, manusia itu ada mukmin, itu termasuk yang mana coba dicek nanti ya. Apakah mukmin, apakah dia Yahudi, apakah dia Syabi'in, apakah dia Nasrani, apa dia Majusi. Majusi penyembah berhala yang terbuat dari api, penyembah api. Kemudian orang-orang musyrik penyembah berhala selain dari api. Kemudian ada orang Nasrani penyembah dan mengaku bahwa Nabi Isa itu disalib dan kemudian anak Tuhan. Itu Nasrani ya. Kemudian yang berikutnya Syabi'in adalah orang belenggu, lain Nasrani, Yahudi, kemudian bukan Majusi dan bukan juga orang musyrik. Pokoknya mana yang mau belenggu. Itu yang mau kalian kidul. Kemudian orang-orang Yahudi. Yahudi adalah yang menganggap bahwa ada nabi namanya Uzair yang merupakan anak Allah dan tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Jadi yang mengakui Nabi Muhammad sebagai orang sebagai nabi dan rasul adalah orang mukmin. Sedangkan Yahudi, Nasrani, Syabi'in, kemudian Majusi dan musyrik tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi Subhanahu wa taala. Gitu Bapak Ibu ya. Allah akan memberi keputusan di antara mereka di hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi silahkan di dunia mau diputuskan Allah. Rek naon wae silahkan. Tapi di hari kiamat akan diputuskan. Mereka yang beriman masuk surga, yang selain itu dipersilahkan untuk di luar surga. Di luar surga hanya satu tempatnya, yaitu neraka. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi? Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Nah, jadi semua bersujud, sebagian besar dari manusia. Artinya manusia sujud enggak? Tidak semua. Ya. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dibinasakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki.